Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan melanjutkan materi untuk mata kuliah desain sistem kontrol medis dengan topik mechatronic system with state-space equation. Jadi kalau misalkan minggu lalu kita sudah berkenalan begitu ya dengan sistem mekatronik, kemudian kita juga sudah melihat bagaimana membentuk model dari sistem mekatronik yang kita ketahui. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit mungkin mengenai tentang state space equation itu sendiri, kemudian membentuk state space equation dari model yang sudah kita dapatkan, dan juga mengenai aktuator dan sensor. Kita sudah melewati kemarin mulai dari pengertian mekatronik, kemudian sistem diagramnya, maaf, kemudian tentang bagaimana kemudian mengembangkan desainnya, kemudian coupling device ini yang terpentingnya di sini, yang kemudian dia mampu untuk mengubah dari satu parameter menjadi parameter lain, yang dalam hal ini kalau misalkan di dalam desain ya nanti fungsi dari sensor dan aktuator seperti itu. Coupling device-nya bisa macam-macam, ada yang elektromekanik, ada yang hidrolik, ada yang pneumatik seperti itu. Kemarin sudah ditunjukkan beberapa contoh untuk elektromekanik. Kemudian ada juga yang fluid mekanik. Nah, ini fluid mekanik atau mechanical fluid. Nah, ini. Kemudian contoh juga untuk pencarian modelnya untuk DC motor, jadi ada yang elektrik, ada yang mekanik, kemudian didapatkan dua persamaan yang di sini merupakan modelnya begitu ya. Yang sudah di sini memanfaatkan ada coupling di sini yang memang mengubah hubungan yang dari elektrik ke yang mekanik. Kemudian ini kalau dikaitkan dengan yang hidrolik seperti itu. Oke, nah kemarin sampai di sini. Nah, untuk aktuator sendiri, karena di sini tujuannya adalah untuk yang yang melakukan pekerjaannya seperti itu ya. Nah, ini banyak sekali digunakan berbagai macam device atau yang berdasarkan dari suatu material tertentu yang memang punya sifat khusus gitu. Misalkan yang pertama ada namanya piezoelectric dan electrostrictive actuator yang di sini mampu memberikan pergerakan dengan frekuensi yang cukup tinggi dengan kemudian range of motion atau pergerakan range of motion itu berarti area pergerakannya begitu ya, itu yang kecil. Jadi di sini semacam membutuhkan arusnya tuh rendah seperti itu. Ada juga yang magnetostrictive yang di sini hampir mirip dengan yang piezoelectric dan electrostrictive, yaitu gerakan dengan frekuensi tinggi dan kemudian small motion. Jadi pergerakannya sedikit, tapi di sini arusnya kuat, arusnya tinggi begitu. Kemudian ada juga yang shape memory alloy yang di sini pergerakannya tinggi, kemudian frekuensinya rendah dan membutuhkan arus yang tinggi. Ada juga electrorheological fluid, kalau di sini punya resistansi yang bagus terhadap mechanical shock dan vibration. Nah, ini biasanya kalau sistem mekanik itu terkendala di sini ya. Ini jadi limitasi atau jadi problem begitu seringnya. Karena kalau misalkan mekanik, vibrasi sama shock ini sangat berpengaruh dengan sistemnya. Nanti ketika memang dia bekerja karena memang ada motor di situ ya, kemudian akhirnya menyebabkan dari sistemnya, yang sistem mekaniknya ya terutama itu akan bergerak berguncang karena memang ada yang bergerak di dalamnya seperti itu, sehingga kemudian cukup mengganggu di hasilnya. Jadi ketika menggunakan electrorheological fluid di sini, vibration atau shock-nya itu akan berkurang. Kemudian ada juga perubahan dari viskositas dari fluidanya
karena adanya medan magnet. Nah, ini memang fluidnya tertentu begitu ya, yang viskositasnya mampu berubah ketika ada gangguan atau pengaruh dari medan magnet, medan listrik di sini. Kemudian ada ultrasonic piezomotor. Nah, kalau di sini pergerakannya steady state sudah stabil begitu ya, yang menggunakan mekanisme stick slip. Jadi stick slip itu mekanisme yang antara berhenti dan kemudian bisa lanjut tergantung dari friction-nya biasanya di sini. Oke. Kemudian sensor. Nah, kalau misalkan yang aktuator tadi lebih ke penggeraknya. Nah, kalau sensor di sini yang kerjanya sebagai sensing atau kemudian dia harus bisa mendeteksi parameter-parameter penting yang kemudian memang dijadikan patokan utama seperti itu. Nah, banyak sekali sensor ini kemudian digunakan di bidang medis begitu ya, yang menjadi penanda apakah batas yang di sensing itu normal atau tidak. Mulai dari misalkan contoh inkubator, berarti kan suhu di sini sensornya berarti ada termometer di sana, atau mungkin selain termometer juga ada termokopel atau mungkin yang menggunakan infrared dan lain sebagainya. Disebutnya sebagai transducer, ini nama lainnya ya, karena dia mampu mengonversi dari satu energi ke bentuk energi yang lain. Jadi coupling device ya, seperti yang kita sebut-sebut sebelumnya yang minggu lalu. Kemudian itu kalau pengertian dari transducer. Nah, kalau sensornya, nah ini kalau sensor di sini yang mengubah, kalau tadi kan kalau sensor itu lebih ke satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Tapi kalau sensor itu dari variabel fisis, ya variabel fisis menjadi yang elektrik. Nah, itu yang lebih tepat disebut dengan sensor di sini. Jadi mulai dari perpindahan, terus kemudian ada pressure, tekanan, ada juga aliran. Nah, ini yang fisik seperti ini kemudian diubah menjadi listrik. Nah, ini kerjanya pengertian dari sensor di sini. Ada yang pasif, ada yang aktif di sini. Kalau misalkan untuk yang pasif, dia si alatnya itu cuma membutuhkan energi atau source itu yang kecil begitu dari variabel fisik yang tadi diambil seperti itu. Contohnya misalkan ada termokopel yang itu memang dia lebih ke sensing suhu yang ada di sekitarnya, kemudian nanti kemudian langsung keluar suhunya berapa. Tapi ada beberapa sensor yang memang sifatnya itu aktif dan membutuhkan source tadi ya, source untuk tenaganya dia itu dari luar seperti itu. Seperti misalkan contohnya strain gauge. Kalau strain gauge itu kan harus memang ditekan atau mendapatkan adanya perubahan secara mekanik dari luar yang kemudian perubahan mekaniknya itu akan didefinisikan sebagai sinyal listrik. Nah, seperti itu. Jadi memang harus secara aktif diberikan, kemudian dia baru bisa sensing sesuatu. Tetapi berbeda dengan misalkan ada termokopel atau termometer yang ya udah dia akan mengukur dengan apa adanya tanpa harus kita memberikan source dari luar, dia sudah bisa mengukur dengan sendirinya. Seperti itu. Oke, sensornya di sini kalau misalkan untuk pergerakan, nah ini kita juga udah tahu ya, pergerakan di sini yang dibagi dua, yang linear atau mungkin lebih tepatnya translasi gitu ya pergerakannya, atau yang rotasional yang dia pergerakannya berputar seperti itu. Yang pertama ada linear rotational variable differential transducer. Nah, ini memang ada dua macam begitu ya, ada yang linear, ada yang rotasional, variable differential transducer. Di sini punya resolusi yang tinggi, kemudian stabil, sangat stabil di aplikasi yang statis tadi. Jadi nggak ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan seperti itu. Kemudian ada juga optical encoder. Nah, kalau optical encoder di sini memanfaatkan prinsip optis begitu. Jadi sensornya di sini simple, reliable, dan juga murah biasanya. Dan hasilnya di sini pengukuran posisinya itu cukup akurat seperti itu. Bisa diulang-ulang.
Kemudian ada juga tachometer yang di sini digunakan untuk mengukur kecepatan anguler atau biasanya kita tahu simbolnya omega begitu ya. Kalau misalkan memang pergerakannya secara rotasi, nah itu kecepatan sudutnya atau kecepatan angulernya berapa, nah itu diukur menggunakan tachometer. Biasanya tergantung ya dari generator yang digunakan tuh apa begitu. Ada juga kemudian Hall effect sensor yang di sini untuk mengetahui Hall effect yang terjadi atau hamburan-hamburan dari partikel yang ada di dalam fluida. Yang biasanya itu nanti kan ada cahaya di apa ditembakkan seperti itu, kemudian bagaimana hamburan itu terjadi. Jadi di sini tergantung medan magnet di sini. Akurasinya cukup tinggi untuk area yang sempit begitu. Kemudian ada juga yang capacitive transducer. Kalau capacitive transducer resolusinya sangat tinggi dan dia itu sangat sensitif dan membutuhkan tadi source-nya itu rendah. Jadi biasanya baik digunakan untuk pengukuran secara dinamis yang kemudian frekuensinya itu tinggi. Jadi sangat cepat begitu. Kemudian biasanya membutuhkan ini. Kalau di sini di keterangannya membutuhkan material yang dia bersifat dielektrik antara sensor dan juga targetnya. Jadi memang antara sensor dan target memang harus punya apa istilahnya karakteristik tadi itu material dielektrik itu yang cukup tinggi. Kemudian ya strain gauge elemen. Nah ini yang tadi yang sudah sempat disebutkan ya. Akurasinya sangat tinggi dan juga resolusinya untuk yang range yang cukup sempit. Tetapi tidak cocok untuk pengukuran suhu atau tadi kan secara mekanik yang cukup ekstrim. Jadi memang dia ada terbatas tertentu ya apa range yang paling optimum dipakai. Kemudian ada interferometer. Interferometer di sini memanfaatkan gelombang elektromagnetik, hasilnya resolusinya sangat tinggi untuk apa namanya range yang cukup luas seperti itu, tetapi mahal biasanya. Kemudian ada juga sensor-sensor yang memang berbasis induktor. Jadi di sini ada untuk bisa deteksi metal-metal seperti itu, yang membutuhkan di sini konduktansi dari target yang memang di-detect begitu ya. Ada sensor untuk percepatan. Nah, di sini ada seismic accelerometer sama piezoelektrik. Nah, biasanya tergantung tadi itu ya, pengennya setiap apa yang diukur sama sensitivitasnya yang membedakan antar keduanya. Ada juga yang digunakan untuk force, kemudian apa torque juga dan juga pressure di sini. Ada yang tadi strain gauge ya, tadi yang sempat saya bilang secara mekanik dia kemudian bisa mengukur gayanya berapa seperti itu atau load cell. Nah ini hampir sama. Kemudian ada juga tactile sensor. Dia lebih kecil bentuknya. Nah, tactile ini kalau misalkan kita kaitkan dengan bidang biomedis itu ada istilah kalau di prostesis atau ortosis itu ada istilah tactile feedback. Jadi istilahnya ketika orang menggunakan ortosis atau prostesis, most likely mereka akan kehilangan rasa apa ya indera perasanya seperti itu, sehingga akhirnya banyak prostesis atau ortosis itu dilengkapi dengan namanya tactile feedback. Jadi bagaimana kemudian akhirnya ketika prostesis atau ortosis itu mengenai suatu permukaan atau mengenai objek tertentu, maka bisa memberikan feedback ke penggunanya. Feedback yang seperti apa? Macam-macam. Bisa mulai dari yang tampilan, suara, ataupun respon yang mungkin secara elektrik dan lain sebagainya. Yang tujuannya di situ adalah memberikan informasi mengenai objek yang tadi itu bersentuhan dengan prostesis atau ortosis. Contoh gamblangnya adalah misalkan agar si orang itu bisa membedakan memegang telur dengan memegang kayu. Apakah kemudian ketika mengatupkan jarinya, misalkan orangnya ini ya apa namanya amputi begitu atau tangannya diamputasi, bisa transradial begitu.
Nah, itu kemudian nanti akan seberapa keras dia akan menggenggamnya. Nah, ini bisa diatur ketika memang ada tactile feedback di sana. Tactile feedback-nya di sini akan bisa membedakan permukaan yang halus, permukaan yang kasar, sehingga genggamannya ini mau sekuat apa tenaganya itu bisa diatur. Kayak begitu. Ada juga ultrasonic stress sensor. Di sini tujuannya untuk mengukur stres ya, tegangan, tapi menggunakan ultrasound ataupun mikrofon di sini. Tapi kalau biasanya kalau ultrasound atau mikrofon resolusinya kurang bagus begitu ya hasilnya. Kemudian ada juga flow, sensor-sensor yang digunakan untuk menghitung atau mengukur aliran di sini. Ada namanya pilot tube yang memang digunakan untuk mengukur pressure biasanya paling sering. Kemudian ada orifice plate, ada juga flow nozzle, venturi tube, rotameter, ultrasonic sensor, turbine flow meter, dan electromagnetic flow meter. Nah, di sini semuanya tujuannya adalah mengukur aliran dari suatu fluida, baik itu mulai dari pressure-nya, ada debitnya, kemudian kecepatannya, dan banyak parameter-parameter lain yang tujuannya adalah untuk mengkarakterisasi fluida yang mengalir di dalamnya. Kalau kita berbicara tentang ini yang ada di bidang biomedis, yang paling banyak ya bagaimana kemudian darah mengalir di pembuluh darah kita. Kemudian parameter-parameter penting itu harus disadap. Nah, itu pasti menggunakan flow sensor ini. Tergantung di mana posisinya yang mau diukur. Nah, itu biasanya peletakan sensornya ini sangat menentukan. Ada yang pernah saya tahu itu misal mikrokateter. Kalau mungkin masih ingat materi biotransportasi tentang pembuluh darah dan jantung yang saya sempat sampaikan di semester lalu. Nah, di situ kan ada mikrokateter. Ada beberapa mikrokateter yang kemudian dilengkapi dengan sensor-sensor tertentu, misalkan sensor tekanan atau mungkin juga flow sensor, yang tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana fluid behavior fluida yang ada di sekitar area yang diletakkan si mikrokateter itu tadi. Kenapa itu penting? Hal ini nanti akan menentukan metode apa yang paling cocok bisa diterapkan kepada pasien tertentu. Dokter nanti yang akan menentukan seperti itu. Nah, sensornya pun akhirnya kan harus sangat kecil karena masuk ke dalam pembuluh darah dan alirannya pun seperti itu. Kalau temperatur ya most likely kita sudah sering ketemu ya, ada namanya thermocouple, ini yang paling sering digunakan, range-nya juga cukup luas. Ada infrared, ini yang non kontak, sekarang juga lagi booming kan, kalau misalkan termometer yang headgun, bentuknya headgun pasti pakainya infrared, itu langsung detect yang di permukaan kulit ya. Biasanya kalau yang memang memakai itu untuk bayi biasanya karena memang pengen tahu suhu basalnya. Nah, itu bisa lewat di telinga. Kemudian ada juga termistor atau thermodiode yang sama-sama nanti di situ akan sensing suhu. Ada juga proximity sensor and light sensor, ini macam-macamnya ya. Kalau mungkin yang sekarang lagi banyak dipakai yang light sensor ini ada photodiode sama infrared yang itu merupakan basic untuk PPG, fotoplatismograph. Jadi di situ ada gabungan photodiode dan infrared yang kemudian dimanfaatkan untuk menghitung kadar oksigen di dalam darah begitu yang dipakai di oximeter atau PPG. Kemudian tadi itu yang proximity, ada inductance, eddy current, Hall effect, photoelectric, kapasitas, banyak sekali jenisnya. Ada juga yang satu lagi ini yang light sensor tadi ya, charge coupled diode. Dari semua tadi yang disampaikan kan banyak sekali jenisnya begitu ya sensornya, mulai dari yang dari tipenya sudah banyak, kemudian dari setiap tipe itu jenisnya banyak lagi di dalamnya. Kemudian bagaimana kita menentukan sensor yang paling sesuai untuk device atau sistem yang akan kita buat. Nah, ini ada beberapa parameter yang digunakan untuk menyeleksi sensor mana yang paling pas, paling sesuai dengan aplikasinya.
Nah, mulai dari yang mungkin istilahnya hampir mirip-mirip ya satu sama lain, tetapi ada bedanya dan harus dipahami. Terutama ketika kalian ingin misalkan mengembangkan suatu sensor tertentu untuk tujuan tertentu. Jadi harus tahu range atau istilah-istilah penting ketika ingin membangun suatu sensor. Yang pertama itu adalah range. Range berarti di sini adalah area yang diukur begitu, atau yang paling tepat, yang range-nya itu berapa. Paling rendah berapa, paling tinggi berapa, dan di area itu si sensor bekerja sangat baik. Nah, ini sangat penting karena tidak semua sensor bekerja pada range yang sama. Contoh mungkin yang paling gampang adalah penggunaan termometer. Kita ada yang tahu termometer tubuh, itu biasanya range-nya nggak akan lebar. Kemudian ada termometer ruang. Yang di situ pasti paling tinggi mungkin hampir mirip sama termometer tubuh ya. Tapi ada juga termometer yang memang full dari 0 sampai 100 derajat Celcius seperti itu. Nah, jenisnya di sini kan nanti akan menentukan aplikasinya. Kalau memang aplikasinya dipakai untuk tubuh manusia, kita tahu range-nya itu normalnya di tubuh manusia itu berapa sampai berapa. Nah, ini paling pas ya pakai sensornya yang itu berarti. Kemudian ada resolusi. Resolusi adalah di sini perubahan paling kecil yang mampu disensing oleh atau dibedakan oleh si sensor. Jadi ketika ada perubahan kecil yang terjadi, kembali lagi contoh paling gampang ini tadi ya, suhu itu dia. Ketika ada kenaikan atau penurunan suhu yang kecil dan kemudian si sensor itu mampu mendeteksi perubahan itu, nah itu adalah resolusinya. Jadi benar-benar sangat menentukan begitu ya, penting di sini karena kalau misalnya memang untuk misalnya ruangan, kita nggak perlu tahu detail sampai angka pentingnya berapa di belakang koma begitu. Tapi kalau misalnya untuk tubuh, misalkan untuk bayi itu sangat penting karena beda istilahnya 0, sekian saja itu akan sangat berpengaruh. Kemudian akurasi. Nah, ini yang juga menjadi salah satu parameter penting yang selama ini pasti selalu dijadikan pegangan utama begitu ya, yang merupakan perbedaan antara yang diukur dengan yang nilai sebenarnya. Nah, ini untuk akurasi ini harus benar-benar setinggi mungkin gitu ya akurasinya. Jadi bagaimana kemudian apa yang diukur dengan apa yang nilai sebenarnya itu harus one to one begitu ya. Jadi 1:1. Jadi yang apa yang diukur itu benar-benar sama seperti yang diukur. Ketika akurasinya di sini sudah turun, maka kemudian apa yang diukur itu akan jadi salah dan itu akan jadi dianggapnya error, atau mungkin kalau di orang ketika tadi di sensing kalau pakai suhu ya jadi dianggapnya sakit mungkin kayak begitu. Ada kemudian setelah itu ada presisi. Nah, kalau presisi ini berkaitan dengan bagaimana kemudian si sensor mampu menghasilkan hasil yang sama ketika mendeteksi atau sensing hal yang sama berulang kali begitu. Jadi memang dia mampu menghasilkan sesuatu yang kalau di sini dibilangnya reproduce repeatedly. Jadi diulang berapa kali pun hasilnya itu akan sama gitu. Jangan sampai kemudian sensornya di sini ketika pertama nyoba itu 40, nyoba kedua padahal yang dicoba itu sama begitu ya, itu tiba-tiba naik jadi 2 kali lipatnya atau setengahnya. Nah, itu merupakan sensor yang kurang baik. Berarti dia nggak presisi gitu ya. Hasilnya di sini tidak oke begitu. Oke. Kemudian ada juga sensitivity. Ini mungkin nanti pasangannya sebenarnya ada satu lagi tuh specificity. Itu jadi dua ini yang kalau di musim COVID ini cukup sering ini ya naik ya istilahnya ya dengan akurasi tadi itu. Kalau sensitivity di sini rasio perubahan output yang ada di output gara-gara ada perubahan di input seperti itu. Jadi kalau di input ada perubahan, nanti di output munculnya berapa. Nah,
perbandingannya ini itu disebut sensitivity. Jadi seberapa sensitif kemudian sensor itu mampu sensing sesuatu kemudian diterima jadi outputnya itu tampilnya berapa, kayak begitu. Kalau tadi ada satu lagi specificity itu lebih ke deteksi. Nah, kalau misalnya deteksi sesuatu, misalkan penyakit gitu ya, kayak COVID misalkan sekarang ya, ini membedakan yang benar-benar non-COVID itu dianggap non-COVID. Jadi kalau misalkan sensitivity itu lebih ke, kalau memang positif ya dianggap positif. Kalau misalkan yang specificity itu yang kebalikannya, yang negatif memang dianggap itu dia sebagai negatif, kayak begitu. Jangan sampai terbalik begitu ya. Nanti kan ada muncul istilahnya false negatif, itu yang cukup berbahaya. Kemudian ada zero offset. Zero offset adalah nilai non zero yang keluar di output padahal inputnya itu tidak ada. Jadi istilahnya ketika dia belum sensing sesuatu, tapi kemudian dia sudah memunculkan angka tertentu. Nah, itu nama zero offsetnya berapa. Ini yang dikehendaki biasanya ya seminimal mungkin begitu ya. Kalau memang dia tidak sensing sesuatu, harusnya dia nol begitu. Kemudian ada juga, nah ini kalau misalkan untuk masalah sensor ini yang cukup penting, yaitu linearity. Harapannya kan kalau namanya sensor itu ketika dia sensing sesuatu kemudian menampilkan yang outputnya itu kan dia kan linear ya, apa one to one begitu, tapi tidak selalu seperti itu. Nanti kemudian ada kalanya dia linear tapi membentuk suatu persamaan, bukan yang langsung Y sama dengan AX begitu, tidak, tapi biasanya Y sama dengan AX plus B. Nah, ada B-nya di situ. Nah, itu masih tidak apa-apa, tapi dia masih linear. Nah, selinier apa sensornya, nah itu sangat berpengaruh. Biasanya bisa dicek pakai R kuadratnya ya, dari data yang sudah diketahui. R kuadratnya berapa, semakin mendekati 1 berarti dia akan semakin bagus, karena berarti datanya itu dia match dengan si persamaannya begitu. Kemudian ada respon time. Respon time berarti di sini lebih ke seberapa cepat kemudian dari sensor itu mampu membaca dan mengeluarkan hasil. Jadi ada memang sensor yang bekerjanya itu mungkin agak lambat karena prosesinya itu lama. Tapi ada juga yang langsung. Contoh yang termometer kan itu perubahan apa yang terjadi di lingkungan yang di sensing itu langsung bisa didetek, dia akan berubah begitu. Kemudian ada bandwidth. Nah, ini bandwidth di sini lebih ke lebarnya yang bisa diukur tuh berapa. Nah, itu yang cukup penting. Kalau orange tadi kan yang max minimumnya. Nah, kalau bandwidth ini lebih hampir mirip ya memang di sini. Tapi kayak secara area kerjanya itu dia berapa di sini. Ada resonansi. Nah, ada beberapa sensor yang memang dia itu mungkin hasilnya itu fluktuatif, tapi itu dalam arti yang masih di dalam toleransi begitu ya, tidak terlalu yang bermasalah. Nah, itu resonansinya berapa, tapi sekecil mungkin kalau bisa agar kemudian hasilnya itu bagus. Ada juga operating temperature. Nah, ini biasanya ada beberapa sensor yang digunakan untuk yang lain itu mereka bekerja optimum kalau misalkan di suhu ruangan, tetapi mereka tidak bisa bekerja kalau di temperatur yang terlalu tinggi atau pressure yang terlalu tinggi, kayak begitu. Kemudian ada deadband dan signal to noise ratio. Nah, ini yang terakhir, yang signal to noise ratio ini biasanya juga dimunculkan karena di sini kadang tidak menutup kemungkinan bahwa si noise itu akan selalu ada begitu. Jadi akhirnya noise-nya di sini diusahakan yang seminimal mungkin. Jadi yang signal to noise ratio-nya yang besar, berarti signalnya yang lebih besar dibanding yang si noise-nya. Seperti itu. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai lanjutan yang kemarin ya. Kemarin banyak berbicara tentang aktuator, yang hari ini banyak berbicara tentang sensor. Nah, itu tadi yang benar-benar harus diperhatikan. Banyak parameter-parameter yang harus pay attention begitu agar kemudian pemilihan sensor-sensornya atau mungkin aktuatornya juga yang kemarin itu memang tepat sesuai dengan yang ditargetkan. Karena tadi kan jenisnya banyak, jadi harus pilih yang paling sesuai, tidak asal oh ya udah pakai ini aja yang ada ini. Nah, itu nanti kemungkinan nanti hasilnya bisa nggak maksimal seperti itu.
Apalagi kalau sensing di sini kan yang utama untuk apa ya, yang jadi patokan parameter targetnya begitu. Ketika sensingnya di sini nanti tidak sesuai, maka yang terjadi adalah tadi bagaimana sistem itu bekerja akan berubah dari tujuan atau target awalnya. Di sini saya akan melanjutkan ke state space equation. Nah, ini kalau misalkan kemarin kan sudah saya minta ada satu tugas untuk mencari model atau persamaan dari dua sistem mekatronik yang ada di akhir slide ini. Nah, untuk hari ini nanti tugasnya adalah membuat dari persamaan itu menjadi state space equation. Nanti akan satu soal saya tunjukkan caranya seperti apa. Soal yang kedua nanti jadikan tugas. Mungkin lanjutannya yang kemarin ya berarti. Jadi pastikan dulu mungkin yang kemarin jawabannya sudah benar begitu ya persamaannya. Kalau persamaannya udah oke, nanti membentuk state space-nya akan lebih mudah. Nah, ini seperti yang kemarin sempat disinggung. Jadi di sini misalkan nih ada dua fungsi, ada fungsi f sama fungsi h. Yang keduanya itu linear untuk x dan u-nya. Nah, kemudian sistemnya ini disebut dengan LTI istilahnya. Modelnya seperti ini. Nah, ini kan ingat yang kemarin. Yang pertama, ini adalah yang hasil dari persamaan diferensialnya. Kalau yang ini berdasarkan persamaan outputnya, yang kedua. A, B, C, D ini yang penting, seperti yang kemarin. Nah, terutama yang A, B, dan C. Kalau D ini biasanya dianggapnya itu 0 nanti. Nah, kalau di sini macam-macam ya, ada pengertiannya. Kalau A itu disebut sebagai dynamic matrix, A ini yang biasanya itu ukurannya besar dan jadi parameter yang sangat penting ketika kita ingin nanti mengontrol sesuatu. Kemudian kalau B itu control matrix yang berhubungan dengan inputnya. Kalau dari persamaan outputnya itu ada sensor matrix C. Kalau A itu biasanya ini ya kan dari kemarin sempat saya sebutkan bahwa untuk mendapatkan model yang baik nanti kita harus tahu known sama unknown parameternya berapa. Nanti kalau misalkan diketahui unknown parameternya 3, oh berarti akan ada 3 persamaan. Kalau ada 3 persamaan nanti harusnya matriks A ini itu 3 kali 3. Kalau matriks B itu 3 kali 1. Kalau C kebalikannya 1 kali 3. Nanti hal-hal yang seperti itu. Namanya ada keterangannya di sini. Most of the time D equal to 0. Jadi memang seringnya tuh yang D itu dia 0. Nah, sistem LTI tadi, yang state space equation tadi itu, atau sistemnya, kalau misalkan kita gambarkan menjadi blok diagram, dia akan jadi seperti ini. X dot sama dengan, nah ini kan kumpulnya di sini ya, A dikalikan XT plus B dikalikan U, ya kan kumpulnya di sini. Itu yang tempat titik kumpulnya persamaan yang pertama atau yang persamaan diferensialnya. Kemudian persamaan outputnya itu yang dari sini. YT sama dengan C kalikan XT plus D dikalikan U. U di sini. Saya akan pakai pen. Nih ya. Ini untuk yang pertama. Yang kedua itu yang di sini posisinya. Oke, saya lanjut. Oke. Sini saya ulang lagi ya. Bentar. Ini tadi x dot itu kan di sini posisinya ya. Itu berarti A dikalikan dengan xt, ini kan plus ya di sini. Plus B dikalikan U.
Kalau yang persamaan outputnya di sini lokasinya, dia C dikalikan XT plus D dikalikan U. Jadi udah ada jalurnya masing-masing ya. Ini yang untuk persamaan diferensialnya. Ini untuk yang persamaan outputnya. Nah, kita akan coba ke contoh mechatronic system. Jadi kita coba ke contoh ini. Yang kemarin saya akan tunjukkan bagaimana kemudian membuat mencari persamaan-persamaannya untuk mencari modelnya. Kemudian kita akan bawa model tersebut ke state space equation. Dan di sini diminta inputnya itu TS, posisi yang ini, dan outputnya itu omega 2. Yang di sini. Oke. Di sini adalah namanya sistem rotasi. Modelnya seperti ini, namanya machine tool drive system. Nah, di sini ada nonlinear friction effect dari NLD. Ini kayak braking-nya begitu ya, untuk ngeremnya pergerakan dua ini. Seperti itu. Jadi di sini sistemnya tuh ada yang mekanik semua ya kalau ini. Jadi ada mekanik tapi dia ada yang translasi, ada yang rotasi, kemudian ada sistem remnya di sini. Oke, saya akan coba. Oke, ini nanti yang jadikan tugas ini ya. Kalau di sini ini saya kasih tahu bocorannya dikit deh, kalau biar nggak bingung. Kalau di sini itu sistemnya itu ada 4. Satu pertama itu adalah yang ini. 2 itu yang ini, ada kolomnya di sini. 3 itu yang mekanik, yang rotasi ini ada shaft-nya. 4 itu yang elektrik. Nah, harusnya nanti akan ada 4 unknown, 4 persamaan. Kemudian matriks tadi A-nya itu adalah 4 kali 4. Matriks B-nya itu 4 kali 1. Matriksnya 1 kali 4. Harusnya seperti itu. Jadi 4 kali 4, 4 kali 1, sama 1 kali 4. Matriks A, B, C. Apakah ada D? We will see. Oke. Oke, kita saya bawa ke bisa, saya akan bawa ke papan tulis. Ini aja ya. Oke, tadi dari persamaan tadi, ntar anotasinya harus saya nyalakan. Oke, dari persamaan ini tadi kita harus bisa memisahkan dulu. Pertama ini yang penting ya, drawing the complete free body diagram. Free body diagram itu dipisah-pisah begitu. Jadi maksudnya dipisah-pisah itu seperti apa? Nah, kalau yang A itu misalkan ya, sini, ini maaf kalau gambarnya jelek. J1, ada TS, kemudian di sini ada shaft, ini roller thread, green thread ada pairnya, kemudian dipisah lagi, ada shaft lagi, ada J2, ini di sini parameternya harus ditulis semua ya. Kemudian di sini, nah sini terus di sini ada yang sistem breakingnya. Nah, jadi ada 2, 4. Nah, kalau misalkan disuruh untuk mencari persamaannya, nah, di sini kita akan cek satu-satu setelah ini. Dan memang benar, nanti di sini kita akan, tadi kan ada 4 parameter di situ ya. Kita akan mulai dari yang pertama.
Karena kita ini free body-nya ini penting karena nanti menentukan kelihatannya non unknown dan juga jumlah persamaan yang kita butuhkan. Dari yang pertama kan yang ini nih, itu tuh menggunakan J tetap satu ya. Jadi di sini tuh pasti ada T karena K. Yang ini juga. K-nya di sini maksudnya tuh si pegas. Nah, di sini rumusnya dari mana sih sebenarnya? Nah, ini kan kalau kita bicara di translasi kan F sama dengan M kali A. J di sini itu momen inersia ya. Theta double dot itu adalah percepatan angular. T-nya itu torsi. Nah, kalau dibawa ke torsi, itu pakai T ya. Sebenarnya kita pakainya begini berarti ya. M-nya itu adalah I, A-nya itu adalah alfa. Sedangkan alfa itu adalah turunan 2 kali dari theta. Atau dia turunan sekali dari omega. Nah, ini harus kalian pegang ya. Ini basic konsep fisikanya muncul di sini. Jadi ini persamaan pertama kita. Persamaan kedua. Persamaan kedua itu adalah dari si pegas. Dua itu kan pegas ya. Pegas biasa TK-nya berarti itu K dikalikan selisih theta 1 min theta 2. Jadi di sini kan ada omega 1 ya. Ini sebenarnya saya kurang suka pakai omega seperti ini. Gampangnya itu pakai yang omega seperti ini. Nah, ini sama seperti yang ada di hukum Hooke ya. Jadi F sama dengan kan sebenarnya min Kx begitu. F-nya di sini adalah si torsi, K-nya tetap karena dia pegas, X-nya itu pakai theta di sini karena dia rotasi. Kenapa minus? Ini menunjukkan arahnya saja di sini kan ya. Kalau di sini kita balik posisinya kan jadi minus. Kayak begitu. Kemudian yang ketiga, nah ini sama seperti yang pertama. Di situ ada J2, theta 2 double dot, kemudian, nah di sini baru, karena di sini kan ini TK yang di sini, namanya TNLD. Nah ada rumusnya yang di sini ini. Di sini TK min TNLD. Gitu. Caranya sama seperti yang ini tadi ya. Di sini kan TS min TK, karena TS sebagai input di sini. TK-nya itu yang karena pegas. Nah, kalau yang ini pegas dikurangi yang NLD. NLD itu yang non-linear ini friction. Oke, kita dapat 3. Sekarang yang keempat. Yang keempat itu TNLD-nya itu sendiri. Nah, di sini saya akan ubah semua persamaannya menjadi yang theta. Jadi di situ ada omega 2, jadi saya pakai theta 2 dot biar gampang. Karena kenapa? Ketika kita membawa ke persamaan, maka itu harus satu variabel semua. Apa variabelnya seragam, bukan satu variabel ya. Variabelnya seragam. Karena nanti tujuannya untuk agar ketika dijadikan state space itu bisa disederhanakan. Kali. Nah, harus paham semua omega 2 itu sama dengan theta 2 dot. Oke. Nah, ini harus dan karena saya nggak langsung pakai anotasi ya, harusnya pakai yang di sini tadi. Ini anotasinya saya hapus dulu. Dan kemudian ini saya hentikan. Ini bisa nggak saya nulis itu? Oh, sampai.
Oke, dan saya tulis ulang di sini ya, tadi persamaan-persamaannya. Yang pertama, C1 kalikan data 1 sama dengan TS TK. Yang kedua, itu TK. TK sama dengan K dikalikan theta 1 min theta 2. 3. C2 theta 2 double dot sama dengan TK min TNLD. Yang keempat, TNLD sama dengan T0 dikalikan theta 2 dot per absolut kalikan theta 2 dot. Semoga saya nggak salah ya. Nanti mungkin bisa coba dicek. Oke, sebetulnya sudah benar. Nah, sekarang di sini yang paling penting dari ini kita harus bisa membuat persamaan ininya. Kita harus menentukan x-nya. Kan ada rumusnya kan. X dot sama dengan AX plus BU. Nah, harus dibuat X-nya itu adalah 4 variabel di sini karena ada 4 persamaan. Isinya ntar penghapusnya. Nah, di sini pertama itu adalah kita pakai langsung cara gampang ya. Yang derajatnya paling tinggi itu sudah jelas masuk di sini. Jadi istilahnya di sini ini udah pasti masuk. Nah, tinggal yang satu lagi itu berarti pasangannya yang satu level di atasnya. Atau ini sebenarnya X1, X2, X3, X4 seperti ini. Oke, sekarang kita harus mengubah semuanya. Oh, sebentar. Ini yang X dot ya. X-nya ini X dot semuanya. Harusnya seperti ini. Kalau kita mau cari yang X-nya saja, nah berarti kan satu level di bawahnya nih. Berarti ini theta 1, ini theta 1 dot, theta 2, theta 2 dot. Nah, ini. Ini yang akan jadi patokan kita. Ini akan yang jadi X-nya di sini. Jadi semua variabel yang ada di sini harus kita bawa ke sini. Jangan sampai ada yang double dot misalnya. Kayak begitu. Misal contoh nih, persamaan 1. Itu kan C1, theta 1 double dot sama dengan TS min TK. Maka di sini kita ubah theta 1 double dot sama dengan per J1 TS min TK nya dimasukkan. Nah, theta 1 min theta 2. Seperti itu. Kemudian itu akan jadi nah ini kan jangan lupa ini juga nanti kan X1, X2, X3, X4. Nah di sini berarti seper J1 TS min K kalikan theta 1 itu adalah X1, theta 2 itu adalah X3. Ya, persamaan 1 jadi. Persamaan 2 nggak usah diubah karena dia udah pasti masuk di sini.
Nah, kan tinggal persamaan 3. Nanti akan nyambung ke persamaan 4. Itu J2, theta 2 double dot sama dengan TK-nya tadi. K, theta 1 min theta 2 min T0, theta 2 dot per theta 2 dot absolut plus C, theta 2 dot absolut, theta 2 dot. Nah, ini akan jadi theta 2 double dot, ini seper J2, K, theta 1 itu adalah X1, theta 2 itu X2, min T0, theta 2 dot itu adalah X4 per X4 absolut, C dikalikan X4 absolut dikalikan X4. Nah, ini kita dapat dua persamaan penting di sini. Tapi karena di sini non-linear ya sayangnya. Ini kan gara-gara ada ini maka dia non-linear. Kita akan coba sekarang gabungkan. Oke. Kalau kita gabungkan di sini kita punya X1 dot, X2 dot, X3 dot, X4 dot. Oke. Nah, di sini cara nulisnya bagaimana? X1 dot, kalau misalkan kita coba ke atas sedikit, X1 dot itu kan sama dengan theta 1 dot ya. Theta 1 itu sama dengan X2. Nah, ini ya. Ini sama dengan. Ini kalau di sini, kan ini theta 1 dot ini sama dengan X2. Yang di sini sama dengan X4. Nah, berarti yang di bawah, nah ini kan harusnya nanti ada 4 ya. Kita buat lebar. Di sini ya. Itu X1, X2, X3, X4. Nah, ini X1 dot itu sama dengan X2. Berarti dia 0, 1, 0, 0. Karena 0 dikalikan X1 kan 0. Makanya 1 kalikan X2, X2. 0 kali X3, 0, 0 kali X4, 0. Maka dia akan X1 dot sama dengan X2. Kayak begitu. Kemudian yang kedua, X2 dot. Nah, ini kan di sini kan X4 dot ya ini. Kalau yang ini X2 dot. Nah, persamaan ini harus kita masukkan ini. Yang nempel sama X1. Yang nempel sama X1 berarti dia min K per J1. Ini. Min K per J1. Kemudian yang nempel sama X2, tidak ada X2 sama sekali. X3, min sama min plus K per J1. X4-nya nggak ada. Nah, tapi kemudian di sini ada TS. Nah, TS di sinilah yang jadi U-nya dia. U, yang artinya dia input. Di sini ada seper J1. Oh, di sini tadi 0 ya, karena yang pertama tadi nggak ada. Sebentar, menghapus. Kurang panjang. Nah, di sini ada TS-nya, berarti seper J1. Kemudian X3-nya. X3-nya tadi, X3, dot itu kan sama dengan X4. Tadi di atas ada. Nih, X3 dot itu sama dengan X4. Nah, berarti di sini 0, 0, 0, 1. Karena kan X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 0, baru X4. Di belakangnya juga 0. Nah, kalau X4 dot kita pakai yang dari sini. X4 dot itu kalau yang nyampel di C1, di X1, berarti di sini ada K per J2. Yang nempel di, oh ini X3 ya, di sini ya, bukan 2 ini. X2-nya tidak ada. X3-nya min K per J2.
Ini kan ya, min K per J2. Kemudian yang terakhir, yang S4. Nah, ini nih yang jadi challenging di sini. Nah, karena di sini dia bentuknya tidak linear, maka di sini gampangnya itu ditulisnya 0. Kemudian, nah ini agak berubah berarti yang sebelah sini ya. Oke, tadi saya ngasih contoh yang linear terlebih dahulu, biar gampang. Saya ganti dulu. Nah, ini kali TS ya. Kalau yang lain kan 0. Nah, yang di sini kita tinggal tulis sisanya. Min T0 X4 per X4 absolut plus C X4 absolut kalikan X4. Nah, ini jadi. Kalau Y-nya, tadi kan output yang diminta apa? Dia sama dengan theta 2. Theta 2 itu adalah X3. Nah, berarti Y-nya itu adalah, kan ini tetap ya, X1, X2, X3, X4. Maka di sini ya berarti 0, 0, 1, 0. Karena kan Y-nya itu sama dengan X3. Tadi mintanya kan theta 2. Nah, ini. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, maka ini kita tahu nih, ini itu adalah matriks A, ini itu matriks B, ini itu matriks C. Bentuk yang seperti inilah yang disebut dengan state space equation. Nah, seperti itu. Nanti ini masih contoh yang sederhana ya, karena contohnya masih kebanyakan mekanik juga. Nanti kalau ada yang elektrik akan lebih menarik. Atau kalau kita bicara di apa namanya robot gitu ya, ini kan juga sama ya nantinya. Kalau di robot nanti akan semakin banyak link atau istilahnya join-nya, begitu maka akan semakin besar si matriks-matriks ini. Dan memang nanti akan dibentuk seperti ini, yang paling gampang untuk masuk ke kontrolnya, untuk menentukan kontrolnya. Ini harus jadi dulu, nanti sebelum masuk ke kontrol. Kalau ini udah oke, baru kontrolnya akan bisa mengikutinya lebih gampang. Seperti itu. Oke, ini adalah akhir dari penjelasan materi kali ini. Nanti silakan dikerjakan untuk yang soal selanjutnya, yang bawah, untuk mendapatkan yang SSE-nya seperti apa. Nanti akan saya upload juga jawaban yang benar untuk persamaan yang ya ini ya, apa persamaannya untuk yang soal nomor 2. Sehingga nanti untuk yang ke SSE kalian tinggal mengubah bentuknya. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.